Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 3, yaitu materi tentang munafik, keras hati dan keras kepala. Nifak atau munafik adalah sikap perbuatan manusia yang selalu bermuka dua, yakni apa yang ditampakkan tidak sama dengan keadaan yang sebenarnya. Mereka menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang beriman dengan menampakkan kebaikan. Adapun ciri orang munafik, yaitu apabila berkata ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan bila dipercaya ia berkhianat. Orang-orang munafik dijelaskan dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 8-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Orang-orang munafik dijelaskan juga dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Ayatul munafiki salasun, iza hadasa kazaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khonna. Tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu ketika berbicara ia dusta, ketika berjanji ia mengingkari, dan ketika ia diberi amanat ia berkhianat. Orang-orang munafik selalu memiliki karakteristik pembohong, menjadikan sumpah kebohongannya menjadi tameng, menghalangi jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelek amal, jelek hati, rusak batin, selalu berburuk sangka, berpaling dan sombong, melarang orang lain berinfak, dan merasa lebih kuat. Selanjutnya, materi keras hati. Dalam kamus bahasa Arab, keras hati sama juga dengan qaswa al-qalb, yang memiliki arti kekerasan hati atau kebengisan. Tanda-tanda kerasnya hati adalah ketika keburukan dan perbuatan dosa tidak lagi membuat hatinya terluka. Begitu pula ketika kebodohannya dan ketidaktahuannya tentang akidah dan keyakinannya yang rusak tidak lagi melukai hatinya. Maka, sungguh hati yang hidup dan sehat akan mampu merasakan sayatan luka, keburukan yang menimpa dirinya, dan dapat merasakan goresan luka disebabkan kebodohannya terhadap agama. Keras hati dijelaskan dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih, sebab mereka berdusta. Quran Surah Al-Baqarah ayat 10. Macam-macam hati. Terdapat 3 macam hati. Yang pertama, hati yang sehat, qalbun salim. Hati yang sehat berarti kalbu yang bersyahadah bahwa tidak ada Tuhan atau lillah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hati yang mati, mayit al-qalb. Hati yang tidak mengenali Tuhannya, kendati di dalamnya hanyalah terdapat hawa nafsu, amarah, murka, dan kebodohan. Dan yang ketiga adalah hati yang sakit, marid al-qalbi. Hati yang terdapat kecintaan terhadap Tuhannya, namun terdapat juga kecintaan terhadap nafsu, dengki, takabur. Kemudian tanda-tanda kerasnya hati. Yang pertama, bermalas-malasan dalam mengerjakan kebaikan dan ketaatan, serta meremehkan kemaksiatan. Yang kedua, tidak terpengaruh hatinya dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. Yang ketiga, tidak terpengaruh hatinya dengan berbagai ujian, musibah dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tidak merasa takut akan janji dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima,
bertambahnya kecintaan terhadap dunia dan mendahulukannya di atas akhirat. Yang keenam, tidak tenang hatinya dan selalu merasa gundah. Dan yang terakhir, tidak mengenal atau tidak membedakan perbuatan ma'ruf dan mungkar. Sebab-sebab kerasnya hati bisa disebabkan oleh kemusyrikan, kekufuran, dan kemunafikan. Selanjutnya melanggar perjanjian yang dibuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tertawa berlebihan, banyak bicara dan banyak makan, banyak melakukan dosa, dan lalai dari ketaatan. Kemudian untuk mengobati hati yang keras dengan cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu meningkatkan keimanan, banyak mengingat Allah melalui zikir dan membanyak membaca Al-Quran, belajar ilmu agama, berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk dengan doa, berbuat baik kepada anak yatim dan orang miskin, banyak mengingat kematian dan berziarah kubur, menghadiri majelis taklim dan majelis nasihat, menjauhi sebab-sebab terjadinya fitnah dan dosa, makan makanan yang halal, sholat malam, beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, dan berteman dengan orang-orang yang soleh. Selanjutnya, keras kepala. Definisi keras kepala adalah sikap seseorang yang selalu menolak mengubah pendiriannya dan tidak mau berubah, dan orang lain tidak bisa memaksa dirinya. Alasan seseorang selalu mengedepankan orang yang keras kepala karena karakter keras kepala melekat pada diri seseorang, sehingga sifatnya yang mudah tersinggung dan mudah marah kepada orang yang berbeda dengan pemikirannya. Yang kedua, seseorang yang keras kepala salah satu sebabnya karena ada keinginan dengan tujuan tertentu. Dan yang ketiga, orang yang keras kepala kepada pihak tertentu kemungkinan besar sebagai bentuk balas dendam, sebagai bentuk pasif agresif. Ciri-ciri orang keras kepala. Yang pertama, memiliki ide atau rencana yang harus diwujudkan, sekalipun ide atau rencana tersebut salah. Yang kedua, bersikeras melakukan sesuatu hal, meskipun orang lain tidak ingin melakukannya. Yang ketiga, jika ada ide orang lain yang berbeda, dia menuduh ide itu buruk dan tidak berhasil. Dan yang keempat, bersikap kesal, marah, dan frustasi jika ada yang membujuknya melakukan hal yang bertentangan dengan keinginannya. Sekarang, bagaimana cara mengurangi sikap keras kepala? Cara mengurangi sikap keras kepala ada 4. Yang pertama, mendengarkan pendapat orang lain meskipun berbeda pandangan. Yang kedua, terbuka dengan segala kemungkinan. Yang ketiga, mengakui kesalahan. Dan yang keempat, menyesuaikan diri dengan keadaan. Kesimpulannya, munafik, keras hati, dan keras kepala adalah perbuatan-perbuatan tercela yang merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Akhlak tercela yang mengandung maksud sikap, perkataan, dan tingkah laku buruk berdampak negatif yang mencerminkan budi pekerti tidak baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun menurut pandangan manusia. Marilah kita tingkatkan keimanan kita, membentuk perilaku mulia yang menjadi awal untuk menjadi ihsan kamil yang diridhoi Allah. Sekian penjelasan dari saya mengenai munafik, keras hati, dan keras kepala. Apabila ada salah kata, maka saya minta maaf dan kepada Allah mohon ampun. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.